Rekor apik Persebaya Surabaya jelang lawan Persita Tangerang, Bajul Ijo tak pernah kalah lawan pendekar Cisadane. Persebaya Surabaya rupanya punya rekam jejak apik sebelum laga tandang melawan Persita Tangerang. Ya, Persebaya dijadwalkan akan menantang Persita dalam lanjutan pekan keempat Liga 1 2024-2025. Laga antara Persita versus Persebaya Surabaya akan digelar pada 14 September 2024 mendatang. Kedua tim tercatat sudah bertemu sebanyak 6 kali di kompetisi kasta tertinggi tanah air, Liga 1. Dari total 6 pertandingan, Persebaya terlihat dominan atas lawannya. Tim berjuluk Bajul Ijo itu mampu memenangi 4 pertandingan dan 2 lainnya berakhir imbang. Bahkan skor mencolok pun sempat didapatkan, yaitu kemenangan besar 5-0 pada musim 2022-2023, dan 4-0 di pada gelaran 2021-2022 silam. Bekal positif dari catatan head-to-head tentu bukan satu-satunya faktor Persebaya bisa menang dengan mudah di pertandingan sesungguhnya. Terlebih, Persita Tangerang musim ini tampil solid bersama pelatih baru Fabio Araujo Lefundes. Ex-pelatih Madura United itu membuat Persita kini mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Tak cuma itu, pertahanan Persita Tangerang juga menjadi yang terkokoh dengan belum kebobolan sama sekali. Di sisi lain Persebaya Surabaya juga sejauh ini tampil kokoh. Di bawah asuhan Paul Munster, Persebaya Surabaya mencatatkan 2 kemenangan dan sekali hasil imbang. Gawang Persebaya juga baru kebobolan sekali. Duel antara Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang tentu menjadi duel yang patut dinantikan. Kedatangan Mohamed Rashid dan Gilson Costa bikin satu sosok krusial Persebaya Surabaya di musim lalu tersisih. Seperti diketahui, kompetisi Liga 1 2024-2025 memberlakukan total 8 pemain mulai musim ini. Namun, 6 pemain diantaranya dapat diturunkan bersama-sama di atas lapangan. Bertambahnya kuota pemain asing itu membuat sejumlah pemain tentu harus tersingkir. Tak terkecuali di Persebaya Surabaya. Persebaya musim ini memastikan diri menggunakan total 6 pemain asing, 2 di lini depan, 3 di lini tengah dan 1 pemain di lini belakang. Mohamed Rashid dan Gilson Costa menjadi 2 dari 3 pemain yang mengisi pos lini tengah Bajul Ijo musim ini. Kedatangan 2 pemain itu menggeser posisi Andre Octaviansyah yang menjadi pilihan utama musim lalu. Pemain berjuluk Andre Cobra itu menjadi sosok krusial di musim sebelumnya. Ia tampil sebanyak 25 kali dan mencatatkan 1 gol serta 2 assist. Menit bermain yang didapatkan oleh Andre sayangnya menurun drastis, setidaknya di 3 laga awal musim ini. Ia terpantau tak pernah lagi dipercaya sebagai starter. 2 penampilan yang ia catatkan semuanya didapatkan dari bangku cadangan. Ex-pemain Persikabo 1973 itu total baru bermain sebanyak 21 menit musim ini. Persaingan untuk memperebutkan posisi tentu bukan barang baru bagi Andre. Di musim perdananya pada 2022-2023 lalu, ia harus bersaing dengan duo M. Hidayat dan Alwi Slamet. Kemudian musim lalu, ia sempat tersisihkan di awal musim karena tempatnya diisi oleh Ripal Wahyudi. Namun setelah pelatih Aji Santoso hengkang di pekan ke-7, Andre langsung mendapatkan kepercayaan kembali. Ia menjadi pilihan utama baik di era Uston Nawawi, Joseph Gombau maupun Paul Munster. Persaingan memperebutkan lini tengah musim ini tentu kian sulit dengan sejumlah nama yang dapat mengisi peran itu. 2 pemain asing Gilson Costa dan Mohamed Rashid tampil gemilang di 3 pertandingan perdana. Sementara M. Hidayat masih menjalani pemulihan cedera lutut. Satu nama lain yang patut diwaspadai adalah Tony Firmansyah. Penggawa timnas U20 itu tentu punya kans untuk bisa mengisi pos lini tengah melihat ada regulasi U22 yang akan menguntungkannya.
Dengan menumpuknya kedalaman skuad Persebaya Surabaya di lini tengah, tentu menarik untuk menantikan bagaimana Andre Oktaviansyah kembali merebut tempatnya. Sejak kedatangannya di Persebaya Surabaya, Francisco Rivera telah menjadi sorotan bagi para pendukung setia bonek mania. Banyak yang mempertanyakan apakah gelandang kreatif ini mampu menunjukkan performa terbaiknya seperti saat masih memperkuat Madura United, di mana ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 musim 2023-2024. Namun, catatan impresif yang ia torehkan hingga pekan ketiga Liga 1 musim 2024-2025 seharusnya menjadi jawaban yang menenangkan bagi para penggemar. Dilansir dari laman resmi LIB, Rivera sejauh ini tercatat sebagai pemain dengan jumlah kreasi peluang terbanyak di Liga 1, mengungguli nama-nama besar lainnya. Hingga pekan ketiga, gelandang berusia 29 tahun ini sudah menciptakan 10 peluang, menjadikannya kreator peluang terbanyak di Liga. Catatan ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan William Marcilio dari Arema FC yang berada di posisi kedua dengan 7 peluang. Tidak hanya itu, statistik Rivera juga memperlihatkan betapa pentingnya peran yang ia mainkan dalam skema permainan Persebaya. Meski baru 3 pekan berlalu, kontribusinya di lini tengah telah menunjukkan bahwa ia adalah jantung kreatif tim, mampu memberikan umpan-umpan matang yang menciptakan peluang bagi rekan-rekan setimnya. Sementara itu, beberapa pemain lain seperti Macij Gajos dari Persija, Stefano Lillipali dari Borneo FC, dan Ciro Alves dari Persib, masing-masing baru mencatatkan 6 peluang. Fakta bahwa Rivera mampu mengungguli para pemain berpengalaman ini, yang juga dikenal sebagai kreator ulung, seharusnya menjadi bukti bahwa ia memiliki kualitas yang tak bisa diremehkan. Keraguan yang sempat muncul dari bonek mania tentu masih bisa dipahami, mengingat ekspektasi besar yang selalu menyertai setiap pemain bintang yang didatangkan oleh Persebaya. Namun, dengan statistik ini, Rivera telah membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian penting dari skuad Green Force. Sayangnya, dengan kreasi 10 peluang dari 3 laga pertama Liga 1 2024-2025, skuad asuhan Paul Munster baru bisa mencetak 3 gol dengan rincian 2 gol Bruno Moreira melalui titik putih, dan 1 lagi dilesakan oleh gelandang Palestina, Mohamed Rashid. Penyerang Flavio Silva juga sempat mendapat sorotan lantaran belum mampu pecah telur di Liga 1 meski sudah berjalan 3 pekan. Pemain yang didatangkan dari Persik Kediri ini diharapkan bisa menjadi mesin gol Green Force yang musim lalu dianggap kurang tajam. Bonek mania tentu berharap bahwa performa gemilang ini akan terus berlanjut dan membawa Persebaya menuju prestasi yang lebih tinggi. Dengan semua yang telah ditunjukkan, Francisco Rivera kini berkesempatan besar untuk menjawab semua keraguan yang sempat muncul. Bagi bonek mania, yang terpenting adalah melihat bagaimana pemain ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim kebanggaan mereka.